tapi harus ada niatnya. Kalau orang sudah sampai di Mekah, di tempat sa'i, tapi dia tidak berniat sa'i, itu bukan sa'i namanya, itu jogging. Iya, jogging. Tujuan sa'i itu ada 5. D, N, A, N, M. Kalau kita membaca tulisan dan juga pendapat dari Syekh Grand Al-Azhar, ya, dia mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita yang diluncurkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum dengan menghadirkan sebuah ruang diskusi yang berbobot tetapi santai dan juga berbagi wawasan bersama para dosen dan juga tamu yang luar biasa seputar dunia syariah. Perkenalkan, saya Alina Husna Hasan sebagai host pada episode perdana kali ini. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih teman-teman, yang bertema mengurai konsep dasar syariah. Dan kita akan berbincang dengan salah satu dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum. Beliau adalah Dr. Rusdi Hamka Lubis, MSI, seorang dosen tetap program studi ekonomi syariah di Universitas PTIQ Jakarta dengan jabatan akademik lektor. Pak Rusdi memiliki pengalaman mengajar selama 10 tahun dengan keahlian di berbagai mata kuliah seperti audit lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, dan juga pengantar ekonomi makro-mikro. Beliau juga sangat aktif dalam penelitian dengan berbagai karya terbaru yang membahas perilaku inovatif santri, model kolaboratif rumah ibadah dalam ketangguhan bencana, dan pengembangan program studi ekonomi syariah. Tidak hanya di dunia akademik, ternyata Pak Rusdi juga terlibat aktif dalam pengabdian masyarakat melalui program-program besar seperti pipanisasi air bersih untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ya, dan gerakan ekosistem ekonomi Islam. Lalu beliau juga merupakan penulis 2 buku ya Pak. Dan judul buku yang pertama itu Pialang Asuransi Syariah. Judul buku yang kedua itu GRC, Governance, Risk Management and Compliance. Oke. Rusdi, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih, saya penasaran dengan perspektif Bapak sebagai akademisi. Kesan pertama yang muncul ketika mendengar atau mempelajari kata syariah itu apa dan bagaimana pemahaman tersebut berkembang seiring perjalanan akademis Bapak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Alena ya. Kita bisa kadang mendengar ada tajuk ya, atau ada kata syariah, tapi di lain sisi juga suka mendengar ada syariat ya. Sebenarnya dua kata ini sebenarnya sama, artinya syariah atau artinya syariat, tapi satu kata memang terasa halus ya, syariah itu. Kemudian syariat itu lebih kepada seperti hudud potong tangan, hukuman, atau justru ibadah mahdhah kayak gitu ya. Sehingga dulu pernah ada cerita waktu Bank Syariah pertama berdiri itu, ditanya sama Presiden Soeharto, ini Bank Syariah atau Bank Syariat katanya. Oh iya. Ya, sehingga membuat orang tersenyum. Ini Pak Presiden, ini Bank Syariah, beda dengan syariat gitu. Jadi sehingga ada dua dikotomi sepertinya di situ. Padahal itu kalau secara konsepsi kita ada kan, setiap kita belajar fikih itu, belajar syariah, belajar fikih, belajar agama, kitab gitu, selalu kita dikenal ada cara mengurai konsep. Pertama kita akan lihat secara lughawi atau biasanya lughatan, disebut itu bahasa. Kemudian yang kedua istilahan ya kan. Secara lughawi syariah itu bermakna adalah dari kata syara'ah. Artinya ya, itu adalah jalan menuju air. Kita tahu air itu adalah sumber kehidupan. Jadi syariah itu secara maknawi adalah menuju kepada kehidupan. Meskipun kadang orang, kenapa secara bahasa itu menuju kehidupan, tetapi impact daripada syariah itu tidak jarang orang mengenal itu adalah seperti ada kematian. Seperti ada orang yang membunuh malah dibunuh gitu ya. Ya, kalau di dalam Islam itu kan seperti ada hukuman gitu. Orang yang sengaja membunuh orang lain
itu malah harus dibunuh gitu ya, atau dapat hukuman takzir, harus dibunuh. Atau orang yang sudah merugikan orang banyak, takzirnya itu menghilangkan nyawa orang yang sudah berbuat jahat itu. Padahal kelihatan fil qisosi hayatun, di dalam qisos itu kan syariat kan, itu adalah kehidupan. Seringkali begini, kita kalau memahami tadi bahwa syariah itu secara istilahan, dia adalah al-ahkam al-ilahiyah, hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan, Tuhan tetapkan, ya, al-ma'khudah, yang diambil dari mana? Minal kitab, dari Al-Quran, kemudian as-sunnah, ya kan? Selain dari situ apa lagi? Tidak berhenti pada situ, ya. Kemudian dari apa? Dari ijma, ya, karena ini kan terbatas. Al-Quran itu berhenti sesudah wafatnya Rasulullah, ya. Kemudian sunnah itu bagian dari syariah, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah sampaikan itu juga bagian dari wahyu yang diwahyukan. Artinya syariah itu adalah Al-Quran, kemudian apa perkataan Nabi, kan hadis itu tuh, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, diamnya Nabi pun, tidurnya Nabi pun adalah syariah. Kalau sudah berhenti dengan wafatnya Rasulullah, apa berhenti syariah itu? Tidak, karena kehidupan itu dinamis, ya. Syariah itu pun fleksibel, artinya bisa diambil dari ijma. Ijma itu adalah ketetapan para ulama. Karena ulama ini adalah pewaris para nabi, ya kan? Kemudian dari mana lagi? Ya bisa diambil dari al-qiyas. Jadi ulama-ulama kita melihat satu kasus, seperti kalau kita lihat di Al-Quran itu ada khamar. Kemudian di Al-Quran tidak bahas sabu-sabu. Pada saat ini ada sabu-sabu. Kemudian itulah yang disampaikan bahwa sabu-sabu itu sama dengan khamar, dari hukumnya pun dikenakan seperti khamar gitu. Gitu mungkin kira-kira kita menganggap bahwa ketika syariah itu disebutkan. Baik Pak, saya yakin nih dari kita semua pasti udah familiar dengan term syariah, tapi mungkin belum sepenuhnya memahami definisi yang tepat. Karena dalam literatur hukum Islam pun kita sering menemukan berbagai interpretasi tentang apa itu syariah. Sebagai seorang yang telah mendalami bidang ini, Pak Rusdi, boleh tolong jelaskan kepada kita definisi syariah yang paling fundamental? Silakan, Pak. Definisi syariah, ya, ini adalah al-ahkam, ya, al-ilahiyah al-ma'khudhah minal kitab was sunnah, yang tadi saya sampaikan adalah hukum-hukum ketetapan ilahiyah, Tuhan yang menetapkan hukum, kemudian bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah menurut saya, ya, yang mudah dipahami, ya, atau masyara Allah, apa yang sudah Allah tetapkan, tasyri', ya, tasyri' hukum-hukum itu, ya. Dengan apa? Dengan kemudian yang menyampaikannya adalah Rasulullah kepada liibadihi, kepada hamba Allah, ya, kita ini gitu, ya, terus berterus syariah itu yang ada. Kemudian kalau kita tidak berhenti di situ, memahaminya justru ada turunannya, namanya fikih. Jadi kita harus bedakan antara syariah, fikih itu pemahaman, ya, fikih. Kemudian ada turunannya yang tadi kita sampaikan bahwa di bawahnya ada kemudian negara menetapkan hukum-hukum. Ya, apa hubungannya? Ya, ini di bagian dari pengatur, karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi Allah, patuhi Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri membuat garis-garis batasan-batasan syariat yang dilakukan. Padahal sebenarnya di dalam Islam tidak ada paksaan, tetapi untuk mengatur orang banyak perlu dibuat satu aturan yang khusus, seperti haji, wakaf. Kemudian kalau mau mendirikan rumah ibadah, kita harus ada ketentuan-ketentuannya. Ini diharapkan tidak bertentangan dengan syariah, gitu. Baik, ini pembukaannya sudah sangat menarik, ya, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin memahami yang lebih dalam tentang ruang lingkup syariah, Pak. Dalam kehidupan seorang muslim, seberapa luas sih sebenarnya cakupan syariah itu, dan apa syariah hanya mengatur aspek keagamaan atau ada dimensi lain yang perlu kita pahami?
Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Ruang lingkup syariah ini sebenarnya menyeluruh ya. Jadi dia syumuliyah namanya kalau di karakteristik syariah itu. Jadi syariah itu tidak dibatasi, tidak diskup hanya pada ibadah, ya, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan pada aspek-aspek muamalah, tidak hanya dengan sesama manusia, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan yang lainnya semuanya. Makanya ada ibadah itu sebenarnya syariah itu kan bagian dari mengatur ibadah. Ibadah itu syariah itu ya, kemudian ibadah ada ibadah mahdhah, yaitu bagaimana kita mematuhi Allah apa yang diperintahkan, sehingga al-aslu fil ibadah haram. Jadi asal daripada ibadah itu haram kecuali apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Itu jadi nggak boleh kita melakukan ibadah mahdhah selain ada yang di Al-Quran. Tetapi kemudian ada ibadah ya muamalah, hubungan sosial, itu juga ibadah selama diniatkan ibadah. Ya kan, yang membedakan kita itu makanya ada kaidah usul yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Kalau diniatkan itu ibadah, ya seperti sa'i kan udah tentu kita nggak bisa sa'i di tempat lain, harus ada tempatnya, tapi harus ada niatnya. Kalau orang sudah sampai di Mekah di tempat sa'i tapi dia tidak berniat sa'i, itu bukan sa'i namanya, itu jogging. Iya, jogging ya. Kalau ada orang sholat, dia melakukan sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat, tapi dia nggak niat sholat, itu namanya relaksasi. Iya, tentu niat menjadi satu aspek utama pentingnya bahwa ibadah itu. Jadi kalau ditanya ruang lingkupnya semuanya, nggak ada yang lepas dari syariat, karena syariat itu adalah mengatur kita, mengatur yang secara bahasa menuju jalan kehidupan, menuju jalan air, dan kemudian Allah atur kita dengan syariah. Ya, dengan tentu ada maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan syariah. Disebut DNA MN atau NM. D-nya itu tujuan syariah itu ada 5. DNA NM. D-nya itu untuk apa? D-nya ini untuk hibjuddin, agama. N-nya ini untuk hibjun nafas, menjaga jiwa. Orang nggak boleh membunuh orang tanpa hak, ya, atau meracuni orang, mematikan orang, nggak boleh. Syariah menjaga itu, meskipun itu agamanya berbeda keyakinan dengan kita, tidak boleh kita itu membunuh kucing, padahal kucingnya nggak ngapa-ngapain, ya. Kalau nggak sengaja ada namanya rufi al-qalam, diampuni. Ketika rufi al-qalam kan ada kolam itu terangkat. Kalau kolam itu nulis dosa, kalau diangkat nyata enggak, artinya dosa nggak kecatat gitu. Kolamnya apa, pulpen yang terangkat. Kemudian DNA yang akal, menjaga akal. Allah melarang kita minum khamar. Untuk apa? Supaya akalnya nggak hilang. Karena kalau akal sudah hilang, semuanya bisa dikerjakan. Seperti cerita disuruh pilih, apakah dia minum khamar atau berzina atau bunuh anak kecil. Dia pikir begini, kayaknya dosa minum khamar lebih rendah. Dia minum khamar, akalnya hilang, lalu dia berzina. Kemudian dia lihat anak bayi, dibunuh. Jadi semuanya. Coba kalau dia pilih membunuh anak bayi, habis itu akalnya nggak hilang, ya dia tidak melakukan dosa yang 2 dan ketiga. Tapi kalau dia berzina saja, akalnya tidak hilang, cuma berzina aja, gitu. Tapi kalau dia minum khamar, semua dosa dia lakukan. DNA, ya, D tadi apa? Din, yang akal, nafas, jiwa. Yang N-nya ini nasab, menjaga nasab. Kenapa Allah suruh kita harus menikah baru kemudian punya anak? Kalau nggak menikah, tahu-tahu punya anak, itu bapaknya nggak jelas. Ternyata bapaknya banyak. Ini anak siapa gitu? Semua impes. Susah gitu kan? Kalau orang jelas menikah dan dia hanya berhubungan dengan orang itu, nasabnya jelas. Betul. Ya. Kemudian M, mal.
tidak boleh la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Enggak boleh kita memakan harta orang lain di antara kita dengan batil, tanpa jual beli. Kita diam-diam ambil hartanya dia, atau kita geser tanah padahal tanahnya dia, kemudian apa, ini kan mengambil haknya dia. Ini Allah atur semuanya. Maqasid saja itu menjaga setidaknya yang 5 itu gitu. Oke, terima kasih Pak. Iya. Nah, kalau terkait dengan sumber hukum, kan yang kita ketahui bahwa Al-Quran dan Hadis sudah Iya. sumber utama ya. Tadi sempat ada sedikit bahasan ya di Iya. awal. Nah, namun dalam perkembangan itu ada berbagai metodologi di sumber lain yang digunakan para ulama. Boleh dijelaskan kepada kita apa sumber-sumber tersebut dan mungkin fokusnya lebih ke bagaimana tingkat kepentingannya ya Pak? Ya, Silakan Pak. tentu gini, ada kadang mahasiswa Fakultas Syariah atau Ekonomi Syariah wal Saksiyah memang harus lebih memahami ini ya, tentang istimbatul hukmi. Istimbatul hukmi itu kita ada alat instrumen namanya usulul fiqh. Ya, usulul fiqh ya. Nah, jadi kita bisa memahami syariah itu tentu tidak hanya bisa yang tadi Al-Quran, Sunnah gitu ya. Memang sekilas mungkin bisa kita pahami dari situ. Tetapi kalau hanya kita langsung saya bilang, saya nggak perlu mazhab, saya nggak perlu qaulu sahabah, seqaulul ulama, itu sepertinya kalau kita tidak membaca pemikiran buah-buah pemikiran, kita langsung menafsirkan Al-Quran, ya nggak bisa. Seperti di Al-Quran itu ada harus ilmu usul fiqh, bahwa al-amr itu, jadi kalau ada perintah ya tadi wujub, butuh kewajiban. Kemudian kalau dia ada nahyu, larangan, la taqrabu zina, itu ada larangan, berarti disuruh at-tarku, meninggalkan. Kemudian di situ ada namanya al-mantuq dan mafhum ya. Dan seringkali ada kalimat yang lafadznya kemudian artinya sama. Kemudian ada mafhum ya. Mafhum itu ada katanya tapi dia kemudian mafhum itu muwafaqah atau mukhalafah. Seperti kalau kita jangan kamu katakan kepada orang tua. Artinya mafhum muwafaqahnya adalah jangan kamu siksa orang tua. Jangan kamu pukul orang tua, tapi memukul orang tua nggak ada larangannya. Tapi mengatakan saja tidak boleh, apalagi memukul gitu. Kemudian ada juga pemahaman sebaliknya. Ya, pemahaman sebaliknya ya kita dilarang untuk meminum khamar. Berarti pemahaman saja minumlah atau makanlah yang baik-baik, kan begitu. Nah, kalau ada disuruh memakan yang baik-baik, artinya sebaliknya, pemahaman kebalikannya adalah kita dilarang memakan yang tidak baik atau dari sumber yang tidak halal gitu. Jadi sesudah kita tahu usul fikih ini, kemudian kita juga tahu bahwa sumber-sumber hukum itu adalah ketetapan ulama. Ya, apa yang kuat itu adalah ijma jumhurul ulama, banyak sekali orang. Kemudian kita, kalau kita Al-Quran itu kan ada tafsir maksur ya, kemudian selain maksur itu ya mungkin ada tafsir dengan ilmi, tafsirul ilmi ya, tentang alam apa gitu. Tetapi yang maksud adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian itu nanti kita dapat intisari hukum itu di situ. Tafsir As-Sunnah dengan As-Sunnah ya gitu. Kemudian kita ada ilmu namanya nasakh wal mansuh. Dulunya kemudian ada diperintahkan, kemudian dilarang, atau dulunya dilarang, kemudian diperintahkan, begitu ya. Kemudian kalau kita itu ada namanya qiyas. Qiyas itu yang tadi ada, nggak ada di zaman Rasulullah, tapi kita lihat sifat-sifatnya, karakteristiknya, baru kita istimbat, kemudian simpulkan hukumnya. Makanya kita harus, ilmunya itu harus bersanad. Lalu kita mempelajari ulama-ulama yang terdahulu. Tapi nggak mungkin lah kita, kalau kita memutus mata rantai langsung kita belajar Al-Quran, nggak bisa. Pasti harus ada. Kemudian perlu ada namanya kita memahami mazhab. Kemudian dari mazhab itu ada sanad keilmuan. Kemudian kita itu perlu ada namanya mursyid.
Mursyid itulah yang membimbing kita menuju tadi. Mazhab itu kan jalan titian lah gitu untuk bisa sampai pada ilmu yang kamil, ya penuh gitu, sehingga kita bisa terus memahami bagaimana akidah yang benar, bagaimana fikih yang benar, bagaimana syariat yang benar yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak melakukan itu, dia bisa tersesat kemana-mana. Dia akan salah memahami gitu, memahami jalan syariat ini. Kalau saya katakan ini mungkin singkat ya, cara memahami syariat itu, tahapan pertama namanya mu'tadi. Mu'tadi itu orang seperti buta, dia nggak paham, tapi dia meyakini syariat. Kemudian gimana cara melakukannya? Dia pegang pundak temannya yang tidak buta, kemudian dia ikut. Tapi kalau temannya itu ternyata mau bunuh diri, mau loncat ke jurang, dipegang pundaknya, dia kemungkinan ikut nggak masuk jurang. Itulah mu'tadi. Oh iya. Tapi yang kedua ada tahapan kemudian. Kita nanti bisa bertanya nih pemirsa di rumah, bisa. Oh saya di mana sih sekarang nih? Ada tingkatan kedua di atasnya, ada namanya muttabi. Muttabi itu ngikut. Ngikut itu kayak orang konvoy, touring. Saya bawa motor, pakai motor di depan, saya ngikut. Kita mau ke puncak nih, sama-sama Fakultas Syariah. Ke kanan. Oh iya benar, ke kanan itu puncak. Saya lihat itu tulisan di itunya, ke kanan puncak. Udah sampai itu ternyata ke puncak ke kanan, mau ke jonggol ke kiri. Kita mau ke puncak, tiba-tiba pergi ke kiri, wah salah nih Ale, itu kan ke kanan. Saya pakai otak saya. Wah, selama yang saya ikuti itu benar, saya ikutin. Tapi selama yang saya ikuti itu ada kalanya salah, saya nggak ikut. Saya akhirnya mengambil jalan kanan, kamu ke kiri. Bisa saja mungkin kamu belok mana lagi jalannya, tapi menurut saya itu namanya muttabi. Jadi ada yang kita ikuti, tapi kalau dia melenceng ya kita. Kemudian ada namanya mustahid. Kalau mustahid ini kita mau menuju satu tujuan, orang udah punya jalan yang biasa, kita cari jalan lain. Biasanya orang yang jalan lain ini sudah punya pengalaman medan, hafal Al-Quran, hafal hadis, fasih bacaannya, dia memahami perbedaan mazhab, dia tahu usuluddin, dia tahu mantik, dia tahu lughah, dia paripurna lah keilmuannya. Kemudian dia bisa menistinbatul hukum. Ya kalau kita di mana kita? Apakah kita sudah masih mu'tadi, orang buta yang megang pundak teman, atau kita memang mu'tabi, mengikut, atau kita sudah mustahid? Saya kira mustahid ini agak susah ya, karena syaratnya banyak gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau dari pengalaman Pak Rusdi mengajar dan berinteraksi dengan mahasiswa ataupun masyarakat luar, ada nggak sih kesalahpahaman yang sering ditemui tentang syariah? Dan itu jika memang ada, biasanya Bapak gimana cara meluruskan kesalahpahaman tersebut? Ya, tentu kesalahpahaman syariah itu seringkali memang terjadi karena tidak memahami. Contohnya begini, di diskusi tentang diskusi, ada diskusi bunga bank apakah halal atau tidak. Mungkin ada tokohnya, sebutlah JS. Kalau di Indonesia itu ada JS yang dia meskipun bank syariah menurutnya nggak syariah. Kemudian kita tahu bahwa Majelis Ulama itu sudah membuat fatwa bahwa bunga bank adalah haram. Bunga bank kemudian haram karena bunga itu sama dengan riba. Betul. Tapi ternyata kalau kita membaca tulisan dan juga pendapat dari Imam Syekh Keren Al-Azhar Tantowi, dia mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Saya kira profesor dan imam besar atau Grand Syekh Al-Azhar itu bukan orang yang awam di dalam syariah. Saya sih gini, pemahaman syariah bahwa bunga
itu haram, bahwa riba itu haram, itu akan satu pendapat bulat. Tidak akan pernah kalau dikatakan kepada Syekh Grensyah Al-Azhar, riba haram nggak? Haram. Hadisnya jelas. Ya, kemudian di Al-Quran maktub dan ayatnya tidak cuma satu. Ya, banyak ayat yang mulai dari sampai Pak Zanu biharbin minallah, sampai Allah suruh perangin. Ya, kalau di hadisnya serendah-rendahnya dosa riba adalah setinggi-tingginya dosa zina. Karena kalau berzina itu dosa paling tinggi menzinai ibu kandung. Iya. Itu sama dengan serendah-rendah riba. Iya, tetapi pertanyaannya, apakah bunga bank itu riba? Ulama kita di Indonesia mengatakan itu riba. Sementara ulama lain, termasuk yang saya sebutkan tadi itu, mengatakan bukan. Berarti bunga itu ada pada pembahasan fikih. Ya, syariah kemudian itu tanpa ada pertentangan, kemudian pemahaman fikih itu kan adalah bagaimana kita memahami syariah itu. Adalah pemahamannya berbeda di situ. Itulah yang membuat mereka terjadi perbedaan. Bahkan satu ulama pun itu pendapat yang lama dengan pendapat kekiniannya itu bisa berbeda. Di Imam Syafi'i terkenal kan, ya, qaulul qadim, ya qaulul jadid, ya kan? Apalagi lah dengan berbeda. Ada sama-sama menganut mazhab Syafi'i, kemudian mereka pun bertentangan, bisa jadi. Apalah lagi berbeda mazhab antara Hanafi dengan Imam Syafi'i, bersentuhan suami istri, ya, menurut Imam Syafi'i itu batal, membatalkan wudhu. Tapi kata penganut mazhab Imam Hanafi tidak, gitu. Karena mereka berbeda di situ cara memahaminya. Sehingga kalau memang terjadi perbedaan, ya kita nggak boleh memaksakan orang lain. Itulah dia cara memahaminya. Kalau istilah gini, resepnya itu, resep juru masaknya atau chefnya itulah syariah. Tetapi bagaimana dimasak, bahan-bahannya sama, tapi bagaimana juru masak ini memasaknya itu akan berbeda rasa. Meskipun contohnya gini, kita kasih resep, kemudian beda-beda orang cara memasaknya. Ada gini, motong ayamnya itu mulai dari awal dulu, dari lehernya. Sudah disembelih, dia ada yang dikulitin dulu sehingga nggak ada kulitnya. Ada yang dipanggang dulu, ada yang dikasih kuning-kuning dulu gitu kan, berbeda. Ada yang dikasih kecap udah gitu. Berbeda, itu rasanya berbeda. Ya. Kemudian kalau ada negara kemudian mengatur syariah, mengatur fikih, itu yang disebut dengan label. Sudah ada menu. Jadi kalau kita masuk restoran, di meja itu udah ada daftar menu. Kita mudah melihat ada contoh-contoh makanannya kan. Kalau gitu, ini harganya segini, makanannya terdiri dari ini. Itu tadi termaktub dan negara mengatur itu, ya, bisa termasuk di negara kita, ya. Iya, betul. Baik, Pak Rusdi. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, sepertinya teman-teman di rumah juga mulai bertanya-tanya ya. Ini sebenarnya bedanya syariah sama fikih itu apa? Nah, mungkin pertanyaan ini akan kita jawab di segmen selanjutnya. Fikih itu adalah bagaimana cara memahami syariat itu, bagaimana melaksanakan itu. Fikih artinya al-fahmu, bagaimana cara melaksanakan sholat itu. Kemudian disusunlah ada namanya fiqhul hajj, ada fikih siam. Kalau di itu ketetapan hukumnya, fikih itu bagaimana cara menjalankannya.